warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 dengan saya Gita Nurul Istiqomah. Saya Alia Sefina Salsabila. Saya Oktavia Anggarani Irawan. Saya Zalia Surya Ramadul Fatia. Di sini kita akan menampilkan hasil wawancara kami dengan alumni IT dan kita akan menjelaskan kesimpulan dari hasil wawancara kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Kak. Nah, di sini kita akan wawancara. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Kak. Halo Kak. Halo, siapa ini? Kenalin aku Azalia. Di sini aku mau nanya-nanya tentang profil Kakak nih. Sebelumnya nama Kakak siapa gitu? Oke, perkenalan dulu ya. Iya Kak. Dari aku, namaku Tiara Widandari Putri, biasa dipanggil Tiara. Aku alumni Telkom 2000 angkatan 2021, sorry. Dan waktu itu urusan IT sama kayak kalian gitu. Ini sekarang mau apa? Kerjanya di mana gitu Kak? Terus posisinya sebagai apa? Mungkin aku ngasih penjelasan dulu dari awal aku ini ya, internship sampai ke sekarang kerja. Nah Iya, Kak, itu boleh. awal aku internship itu di tahun 2019. Itu aku ngerjain project bareng salah satu dosen informatika. Nah di situ aku berperan sebagai anggota dan job desk-nya itu terkait project sentimen analisis Twitter. Waktu itu kan pas saat COVID ya, jadi kita ngambil data dari Twitter itu berdasarkan respon-respon dari user Twitter gitu. Jadi kita ngambil data, ada data yang positif, negatif, dan netral. Nah itu ngambilnya tuh dari tweet-tweet atau user gitu. Itu di 2020 itu aku internship lagi di salah satu perusahaan bank di BNI ya. Itu aku ditempatkan di posisi informasi itu Yang perjalanan tadi apa ya? dia udah cerita Data yang karyawan yang emang yang terikat fraud gitu. Fraud tuh kayak semacam kecurangan gitu. Oh, Nah itu sih. Terus selanjutnya di tahun 2021 itu aku magang lagi di waktu itu sorry tahun 2021 itu aku masih di BNI selama 7 bulan. Nah setelah itu kan aku skripsi di tahun 2021 dan 2021 bulan September aku lulus dari Telkom. Setelah itu aku melamar pekerjaan, apply ke salah satu perusahaan di Jakarta yang sampai sekarang aku masih kerja di sini, yaitu di XL Axiata. Nah sekarang di XL Axiata perjalanan karirnya itu diawali dengan sebagai iOS developer gitu. Jadi aku coding untuk aplikasi MyXL gitu. Kalian tahu kan aplikasi MyXL ya? iya Ada Kak. yang pernah pakai gak? Nah itu aplikasinya waktu itu aku coding tapi untuk user iOS gitu. Nah untuk tahun sekarang ini aku quality assurance. Nah itu ya, quality assurance tuh jadi memastikan sama developer, kita pastiin dulu atau testing dulu aplikasi itu berjalan dengan baik atau enggak sebelum live ke App Store atau Play Store gitu. Jadi pokoknya
jangan sampai ada error ataupun crash gitu sebelum user pakai si aplikasi tersebut. Dan biasanya ini kita rilis aplikasi tersebut itu sebulan sekali, biasanya tuh di akhir bulan gitu. Jadi setelah atau new. Panjang banget ya Kak pengalamannya pasti. Ya, Tapi gitu. itu sesuai nggak sih dengan kayak passion Kakak gitu? Jadi awalnya itu dari aku masuk IT dulu ya. Dulu sebenarnya nggak kebayang aku bakal kerja di bakal kuliah di per IT-an gitu. Jadi waktu itu emang iseng-iseng aja untuk coba IT dan akhirnya keterima waktu itu. Emang awalnya eh, aku kurang menerima apa ya terkait programming kayak gitu. Pasti kalian juga sekarang udah mulai belajar ya dasar algoritma pemrograman kan. Dan lumayan pusing juga kan. Perkenalkan, nama saya Alia Septina dari Prodi IT juga. Izin bertanya nih Kak, selama Kakak bekerja, ada nggak sih tantangan atau proyek besar yang pernah dikerjakan? Kalau ada, yang seperti apa gitu Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Kalau dari aku biasanya tantangannya itu ya kalau dari user itu menemukan bug-bug ya. Jadi misalkan terutama kalau misalkan nemu bug yang kritikal, seperti kayaknya pas di purchase itu dapat error atau pas pembelian paket gitu ya. Kalau di project aku pembelian paket internet tuh dapat error, nah itu udah fatal banget. Dan atau nggak bisa login gitu atau apa ya, pokoknya terjadi crash di suatu aplikasi dan itu nanti data tuh biasanya harus cepat-cepat diperbaiki gitu. Kalau enggak ya, ya pasti banyak banget komplain sih dari atasan dan dari user-user juga gitu. Jadi selama itu pernah nggak sih Kak ada kesulitan gitu yang dialami? Iya, buat kesulitannya itu beda-beda sih. Pas masih loading tentunya kadang kesulitan di logic ya, karena kan di aplikasi itu kan emang udah apa ya, kompleks banget gitu aplikasinya, jadi ya emang banyak banget kondisi yang harus dibikin gitu. Kalau di codingannya itu if else-nya gitu, nah itu bakal bisa banyak banget sih. Kalau untuk di kuliah sekarang kan jadi kondisinya cuma 2 atau 3 ya. Nah kalau misalkan di project yang besar banget ini ya bisa dalam satu kondisi itu banyak if else di dalamnya. Gitu aja sih. Kalau untuk yang QA, posisi aku di QA sekarang itu kesulitannya apa ya? Itu ada timeline tertentu yang emang benar, kalau misalkan belum selesai juga ya itu sih yang dikhawatirin gitu, karena kan dari QA itu harus nunggu dulu nih dari prosesnya itu desain itu ada di developer tuh ke QA gitu. Jadi posisi terakhir itu ada di QA, makanya mau nggak mau QA itu harus nunggu entah itu bug fixing dari developernya atau ya gitu lah, nunggu developer selesai gitu. Banyak kesulitan gitu, tetap bisa diselesaikan ya Kak? Ya mau nggak mau kita harus selesaiin gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak. Ya, keterampilan apa sih Kak yang harus dimiliki untuk bisa bekerja seperti Kakak? Kita harus punya basic buat coding kan ya. Waktu itu aku pakai bahasa pemrograman Swift. Sebenarnya semua pemrograman tuh sama sih. Ya kita intinya harus paham dulu alurnya, algoritmanya gitu kan. Kalau untuk kondisinya itu ya sama aja.
if else juga dalamnya, perulangan ada gitu sih. Cuman beda dari struktur cara kita nulis dan toolsnya aja sih yang beda. Nah itu kalau sebagai developer. Kalau sebagai quality assurance, ya assurance itu dibagi jadi dua, ada yang manual, ada yang automation. Kalau yang manual itu biasanya dari apa yang user bakal pakai gitu. Dan kalau di automation itu biasanya pakai tools lagi pastinya gitu. Dan biasanya itu kalau di automation ada logic juga sih buat ambil si datanya atau buat compare datanya gitu. Apa yang perlu dikembangkan agar bisa bekerja di seperti kakak itu? Kayak codingan atau apa gitu? Iya, paling ya itu sih kalau misalkan kalian mau jadi developer ya mau nggak mau harus mendalami coding ya, banyak ngulik sih. Dan itu juga banyak course-course kayak di LinkedIn banyak, terus ada Coursera itu juga ada. Jadi dari yang hal-hal basic tuh mereka menyediakannya gitu. Ada yang free juga, ada yang berbayar gitu sih. Jadi kalian paling perlu siapin dari cara-cara seperti itu aja sih, ngambil course gitu. Dan lumayan juga untuk di CV kalian gitu sebagai ya kalian sudah pernah mengerjakan project tertentu gitu dan pernah melakukan course juga. Tanya Kak, aku Octavia dari Prodi IT juga. Ini hanya untuk teknologi informasi yang sekarang ini. Terima kasih. Oke, kalau nasihat dari aku apa ya? Intinya kalian jangan diem aja sih, maksudnya harus bisa belajar ngulik mulai dari belajar hal baru gitu. Entah itu kalian nyari sendiri di course, emang kalian inisiatif untuk magang gitu. Soalnya itu menurut aku magang itu berguna banget sih. Karena kan sekarang apalagi ada bisa kalian coba sih dari situ. Dan apa ya? Kebanyakan yang sebelumnya kita apa ikut kampus Merdeka itu nanti di pas setelah lulusnya kadang itu kita di hire lagi gitu buat kerja di situ. Jadi ya ada untungnya juga kan nambah-nambah relasi gitu. Jadi jangan diem aja sih intinya gitu. Berarti harus banyak pengalaman ya Kak? Iya betul. Karena kan itu untuk Satu lagi nih Kak. Harus nggak dapet itu matkulnya di kuliahan. apa ya? Sebenarnya menurut aku itu mata kuliah yang ada di IT pada saat aku kuliah itu udah mencakup semuanya. Cuman itu masih dasar-dasarnya aja gitu. Kalau 0 sampai 100% mungkin itu cuman 50%-nya lah. Nah 50% sisanya itu ya kalian harus cari sendiri gitu. Entah itu dari tools-tools kan itu nggak pakai tools yang emang di tempat kerja biasa pakai ya. Kayak misalkan untuk desain itu ada pakai Figma. Nah itu kan pada saat kuliah itu kita nggak belajar untuk desain aplikasi dari Figma gitu. Nah, kayak gitu ya. Terus untuk apa ya? Aplikasi-aplikasi untuk ngoding lainnya yang biasa dipakai di perusahaan-perusahaan besar tuh kadang enggak diterapkan di perkuliahan gitu. Terus apalagi ya, ya itu sih perlu ngulik untuk aplikasi-aplikasi yang emang
banyak perusahaan-perusahaan besar pakai gitu. Karena saat kalian kerja itu atau kalian udah siap, udah pernah pakai gitu. Nah, udah selesai Kak. Gitu teman-teman. Sekian hasil wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.